semuanya. Waduh, senang dengan kondisi gua makan salak di kota Jakarta. Aduh, gue prisonnya agak susah nih. Udah kasih tepuk tangan deh buat Anton apa Haryanto. Sabar menanti. Tepuk tangan yang meriah dong. Aduh. Langsung aja ya kalau main ini ya. Kemarin kan kita 4 episode ya kan. Ada episode keberapa? Keempat bukan episode keempat sih. Berturut-turut, dan hari ini kita kedatangan akhirnya seorang tamu yang berkenan untuk hadir, yang sempat saya bahas kemarin ya. Di episode siapa waktu itu ya, saya bahas Anto ya. Ya lupa gitu ya. Sekali lagi, Haryanto Sabar Menanti. Boleh di zoom ke Haryanto Sabar Menanti. Biar semua para penonton Artok tahu siapa Haryanto Sabar Menanti nih. Dipanggil apa? Bisa dipanggil Anto ya, atau Mas Anto. Anto atau Mas Anto. Mas Anto. Aduh. Mas Anto apa kabar? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik ya. Kesibukannya ngapain nih sekarang Mas Anto? Kesibukannya biasa, saya kan staf salah satu. Staf apa staff? Staff ya. Oh, staff. Ya, kalau bahasa kerennya karyawan. Oh, karyawan. Karyawan di suatu inilah ya pekerjaan gitu. Di suatu pekerjaan. Tempat lah pokoknya, tempat. Karyawan di salah satu pekerjaan. Ya di bidang pelayanan. Di bidang pelayanan. Boleh tahu pekerjaannya yang lebih spesifik, kan pelayanan itu kan luas, dalam bidang apa spesifikasinya? Dulu saya sempat jadi penyiar radio. Dulu penyiar radio? Iya dulu. Widih, gue pura-pura gak tahu gitu kan. Penyiar radio? Iya. Boleh tahu pengalaman sebagai penyiar radio berapa tahun? Sekitar setahun atau 2 tahun lah. Setahun atau 2 tahun ya. Acaranya waktu itu punya program apa di radio? Ada Spada. Iya, Selamat Pagi Dunia. Selamat gitu. Pagi Dunia ya. Selamat Pagi Dunia. Selamat Pagi Indonesia. Ya gitu ya. Iya seperti itu. Oh, jadi lo salah satu penyiarnya. Oke, itu pengalaman 2 tahun. Dan sekarang kesibukannya ngapain ini sebagai karyawan di sebuah tempat di pelayanan dalam bidang apa? Bidang media. Bilang media. Media itu kan banyak ya, luas. Boleh nggak dikerucutin? Oh, gitu? siap. Dari tadi nih emosi nih lama-lama nih ngomong. Ya, saya sekarang lagi merambah ke soundman, belajar lah gitu. Oh. Supaya menambah ilmu kan, menambah. Soundman ya, audioman ya. Kalau nggak salah audioman ya Artok juga ya. Gimana nih toh, kabarnya gimana? Sehat? Sehat banget puji Tuhan loh, pokoknya kuat kekar gitu ya. Sorry kalau boleh tahu sekarang umur berapa toh? Umur 26 lah. Umur 26 ya? Iya. Udah berkeluarga? Belum. Sudah punya pacar? Nggak kepikiran. Sudah ada yang diincar? Oh, nggak ada. Tadi waktu briefing gak begini cara ngomongnya. Lepaskan aja, jujur aja, di sini jangan ditutup-tutupin gitu loh. Itu cuma adi-adian bang. Oh, adi-adian. Iya, adi-adiannya ada berapa? Banyak sih. Ada banyak ya? Iya. Dia kalau ngomongin adi-adian senyumnya sumringah loh, langsung kayak berbahagia begitu. Perasaan Bang Rolis aja itu. Iya benar, dengar adi-adiannya banyak ya Will ya? Banyak ya? Nah, salah satunya yang katanya dia punya adi-adian artis. Bener gak sih? Itu jangan gosip bang, kasihan nanti dikena gosip. Oh gitu, berarti sepihak lo doang yang merasa adi-adian. Ada-adian emang, ada-adian. Tapi kan kita gitu, bukan sepihak bang. Kita juga menghargai privasi dia gitu kan sebagai artis. Ya kan gue gak nyebut nama. Oke baiklah bang. Pokoknya salah satu penyanyi di sebuah salah satu girl band gitu ya. Iya. Beneran? Girl band yang itu ya, yang apa yang terkenal itu ya? Yang apa yang kalau misalnya sekali tampil tuh rame-rame 40 Iya, rame-rame. orang gitu ya. Apa nama fanbase-nya apa? Apa sih kalau JKT48 itu apa sih? Wota. Kok bisa ya? Gimana caranya? Itu Anda pakai resep apa tuh? Ya pasti kita deket dengan Tuhan lah. Pasti gua akan jalan. Ajarin dong. Oke, terus boleh. Tolong apa lanjut silakan. Ya, kita biarin aja dia halu dulu. Ya memang kenyataannya seperti itu. Jadi awal itu ketika aku kan kenal sama tantenya. Kenal sama tantenya. Kakak rohaniku gitu. Oh, jadi oke.
Awal-awal sih nggak tahu siapa. Kesebut namanya. Gue gak nyebut nama. Dikat ya Enggak dikat. lah. Enggak, di sini mah gak ada kat-katan. Lo yang nyebut namanya bukan gue. Nanti tolong editor diedit ya. Terus gimana lanjut. Jadi seperti itu. Akhirnya kan Kakak Rohani ku ngundang lah gitu untuk dua bersama di situ gitu. Jadi kayak kita ini seperti udah kayak keluarga, makanya dibilang adik-adikan gitu. Jadi kita nganggap adik kakak gitu. Oh, berarti kayak adik rohani gitu ya. Terus pernah pelayanan bareng? Waktu itu kita ke NTT. Dan itu juga luar biasa sih pengalaman ke NTT, luar biasa, amazing pokoknya. Amazing ya. Karena apa? Karena melayani bareng dengan ini. Lebih tepatnya kalau mungkin kita nggak bisa bohong ya, memang bersama cewek cakep ya lumayan lah. Tapi banyak hal-hal yang indahnya gitu, lihat kita bisa ngelihat jiwa-jiwa gitu, banyak lah. Pokoknya kita melihat ke banyak mukjizat di situ. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dong buat Anto dong ya. Sesuai dengan namanya Haryanto sabar menanti ya, sabar-sabar aja Tok. Oke nih Tok, kita langsung masuk aja nih ke segmen 2 nih. Karena daripada kita ngomongin ngalor ngidul udah kemana-mana nih, udah berapa menit, ada kali 7 menit nih. Tapi gue seneng banget ketemu sama Anto di meja ini, khususnya di dalam obrolan Art Talk hari ini juga, gitu kan. Kalau misalnya kita kan jarang ngobrol Tok, bener kan? Iya. Kalau ngobrol juga paling urusan teknis, urusan kerjaan. Nah kita hari ini kita pengen ngobrol sesuatu yang lebih intimate, boleh nggak Tok? Boleh, curcol gitu ya? Bukan curcol sih. Gue pengen nanya-nanya aja. Nanya aja. Males gue curcol sama lo. Enggak bercanda. Nah gini Tok, gue ngeliat senyum lo kan hari ini kan sumringah banget nih Tok. Iya dong. Ya kan, lo orangnya kayaknya happy banget, positif banget gitu kan. Apa sih yang membuat lo tuh percaya diri sedemikian rupa gitu? Karena gue percaya bang ya, gue ini sangat berharga. Oke, lanjut. Dan banyak orang-orang yang mencintai gue gitu. Dulu gue tuh orangnya nggak percaya banget gitu. Dulu nggak percaya banget. Iya. Kenapa? Apa yang bikin lo nggak percaya kalau misal lo nggak berharga? Dari kecil gue Kalau tuh lo berharga, apa yang bikin lo nggak percaya? Sorry. yang nggak percaya gitu ya. Dulu gue orangnya nggak pede banget gitu. Jadi kalau jalan aja nih ketemu Bang Rolis, itu nunduk bang. Kenapa? Karena merasa gue nih paling jelek, nggak berharga gitu. Dulu dari kecil gue dipede-bedain gitu sama orang tua. Oh gitu. Dari kecil. Lo, sorry lo boleh tahu lo berapa berkeluarga? Berapa berkeluarga? Gue jadi ikut-ikutan keblibet nih. Saking gue ininya lo berhadapan dengan Lord Anto lo. Lo berapa bersaudara? 5 bersaudara, dan lo anak paling tua? Paling tua. Paling besar. Berarti sekarang lo masih ada di bawah lo adik-adik yang lo harus bertanggung jawab, ada 4 orang lagi. 4 orang. Nah, sejak kapan itu turning point-nya sampai lo merasa bahwa diri lo berharga? Kan lo kan waktu itu kan lo berkata kan dulu kan lo merasa lo kayak orang paling jelek, lo merasa kayak lo gak ada harganya. Dan sekarang lo bisa begitu positif, bisa begitu happy, bisa begitu energik. Apa yang membuat lo dan segitu confidence-nya? Dulu ada yang membuat gue pede sampai hari ini adalah orang-orang terdekat sih bang, yang orang-orang lingkungan itu mempengaruhi banget. Lingkungan itu mempengaruhi banget. Ya. Bagaimana kita bisa untuk tambah percaya diri, kita merasa dicintai, itu sangat-sangat mempengaruhi banget secara psikologisnya. Lingkungan ya, berarti secara apa? Secara pergaulan gitu. Ya betul. Berarti lo memilih teman-teman yang memilih untuk menerima lo, mencintai lo dan mengasihi lo, bener ya? Ya. Dan di situ lo merasa lo diterima. Betul. Gitu. Nah ini kan gue denger gitu kan. Entah ini kejadiannya setelah lo setelah lo turning point atau sebelum turning point. Ini gue pengen tanya sih sama lo, kan lo bukan gue denger sih, emang gue pernah menyaksikan gitu kan. Lo sempat pengen bunuh diri. Iya bang. Bener ya? Iya. Itu awal-awal ketika gue belum pede bang. Itu awal-awal belum pede. Iya. Meskipun gue dibilang pelayanan, tapi gue merasa diri gue tuh gagal dalam melakukan hal. Banyak hal gitu ya, merasa termasuk, gagal. Dulu gue awal pelayanan tuh ditentang orang tua, terutama bokap gue bang. Kenapa? Karena menurut dia, lu kalau di pelayanan dapat apa sih gitu loh. Ya, terus lo. Nah itu gue berusaha setengah mati tuh membuktikan bahwa pelayanan tuh tidak seperti dipikirkan orang tua gitu. Tapi padahal kenyataannya waktu itu yang waktu itu gak ada hasil bang. Itu mungkin saat itu gue mengandalkan kekuatan sendiri gitu. Dan itu bener-bener kayak bener sih yang orang-orang bilang, ketika kita itu mengandalkan kekuatan sendiri itu nggak sanggup secara mental, fisik itu bener-bener dikuras habis gitu. Tapi hari itu lo nggak ngerti ya kalau lo mengandalkan kekuatan sendiri ya. Lo baru sadar setelah pembelajaran sekian tahun, perenungan, dan akhirnya
titik ini di meja ini lo bisa bilang bahwa itu waktu itu lo mengandalkan kekuatan sendiri. Iya betul. Dan apa yang waktu itu membuat lo akhirnya, waduh gue pengen nekat nih menghabisi nyawa gue sendiri. Lo tahu kan itu dosa, apalagi sebagai seorang pelayan. Iya dosa gitu. Waktu itu bener-bener kayak udah nggak mikirin lagi bang. Jadi beban hidup gue kan mungkin orang lain lihat masalah hidup gue kayak enteng ya, tapi buat gue itu berat banget bang. Nah ini bagus sih, benar. Setiap orang itu pasti berpikir kalau misalnya orang punya masalah, pasti dia berpikir masalahnya itu paling berat karena dia ngalamin. Sedangkan orang lain yang ngelihat itu, alah masalah tuh sekecil itu ngapain sih sampai nekat bunuh diri. Nah kita tuh jangan cepet gampang dan mudah untuk menghakimi ya teman-teman ya. Itu penting banget. Jadi kalau misalnya setiap kali teman kita punya masalah, mungkin kita lihat masalah itu kecil, datangi teman kita dan jadilah pendengar yang baik gitu loh. Siapa tahu engkau hari itu bisa menyelamatkan hidupnya. Betul. Nah lanjut, saat itu nggak ada bang yang seperti abang bilang tuh. Nggak ada satu orang. Nggak ada karena lo nggak cerita atau karena apa emang nggak ada yang peduli. Antara dua itu sih. Kalau gue perhatiin sih kayak orang tuh ngeliat hidup gue enak-enak aja gitu. Tapi dia nggak tahu di balik perjuangan tuh banyak hal. Di dalam struggle ya seperti apa. Iya hancur gitu banget di dalam tuh. Terutama tekanan dari orang tua. Bapak gue kan ngelatih gue cukup keras bang. Jadi kayak lu harus gini. Jadi kayak ibaratnya hidup gue dikendalikan banget gitu. Diarahin banget gitu ya. Apalagi anak laki-laki, Batak, paling tua. Iya itu tanggung jawabnya besar banget gitu. Boleh tahu itu kejadiannya tahun berapa tuh? Berapa kali sih? Tapi yang benar-benar fix banget untuk itu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu sih. 3 tahun yang lalu? Iya. Iya total lu berapa kali melakukan pencobaan itu? Hitung-hitung 2 atau 3 lah seingat 2 atau 3 ya. kan gitu kan. Dan yang paling parah yang terakhir. Berarti yang pertama latihan. Yang kedua gladi resik gitu ya. Yang ketiga, udah nih keputusan gue udah bulat nih, pokoknya nih harus eksekusi gitu. Jadi lu karena sebuah pressure, karena sebuah tekanan yang hari itu lu nggak bisa tahan, jadi lu memutuskan untuk menghabisi hidup lo gitu. Iya, saat itu gue pikir yang penting gue hilang lah semua beban gitu. Beban hilang. Iya. Gitu. Saat itu nggak ada kakak rohani pisan gitu. Kakak rohani nggak ada. Karena kan memang waktu itu meskipun deket dengan abang-abang sebatas kerjaan aja gitu. Lo buat cerita juga nggak enak gitu ya. Bawahnya segan gitu. Kayak sama Bang Raulis kan segan tapi juga. Tapi lo tau nggak waktu itu abang-abang pusing gara-gara lo. Abang-abang sorry ya bang. Ya emang waktu itu marah-marah banget sih abang-abang tuh. Wah gila, lu itu sih bukan marah-marah lagi toh, itu udah ngomongin soal nyawa toh, dan itu kan juga kan perbuatan yang tidak terpuji gitu. Lo kan sama seperti pekerjaan membunuh itu kan dosa gitu kan. Waktu itu pencobaan pertama lu pengen dengan cara seperti apa? Itu gua yang pertama mau coba lompat dari gedung gitu, tapi nggak berani. Mau coba lompat, nggak berani. Karena gue takut ketinggian bang. Gue sadar diri. Bagus, masih ada malaikat penolong gitu ya. Oke, yang pertama, mau coba lompat dari ketinggian, takut. Bagus, ya. Nah, yang kedua. Yang kedua, gue takut air juga kan. Mencoba tenggelamkan diri. Iya. Tapi gagal juga. Tolong, gue gitu dulu. Tolong. Gak bisa berenang. Iya. Minta tolong. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga nih yang paling epic nih, ini bener-bener ini bikin panik waktu itu satu radio nih. Waktu itu sih, itu gue beli pil itu lumayan mahal sih bang ya. Gue beli pil itu 1 botol gue teguk abis. Sama dicampur minumnya apa? Lupa gue. Jadi nih orang mau minum kalau nggak salah mau ngambil Baygon atau apa? Pel ya? Lupa dong pokoknya. Oke, gue ingat gitu kan. Gue ingat dia pengen ngambil Baygon atau sabun pel. Cuma yang lucu pas mau diminum habis. Itu artinya Tuhan sayang sama lo toh. Itu kan. Lu sadar gak waktu itu begitu lo luput dari itu, lo menyadari gak bahwa Tuhan itu sayang sama lo? Pasti kejadian itu sih belum sih bang, karena mikir masih kayak kok gue gagal lagi sih gitu. Tapi sering waktu gue belajar, berarti Tuhan tuh punya rencana kenapa gue tuh nggak langsung pulang gitu. Itu waktu itu lu minum pil itu berapa banyak? 1 botol? 1 botol segede gini lah botolnya tuh. Wah, bentuknya pil. Tapi udah sempet busa-busa ya? Ya. Itu kita paniknya, wih. Itu kalau nggak salah si Bang Omes waktu itu langsung minumin susu berbrand kalau nggak salah tuh. Iya. Untungnya punya abang-abang yang sigap sih ya. Itu mungkin benar-benar pertolongan dari Tuhan sih. Nah, itu kan sebuah keputusan yang sangat fatal ya. Iya, kan? Itu kan keputusan orang sangat fatal. Orang yang nggak kenal Tuhan pun tahu kalau misalnya bunuh diri itu nggak bener. Itu udah pasti neraka, udah pasti nggak baik, nggak bagus lah itu. Nah, kenapa sih pada waktu itu
lu nggak memutuskan untuk nyamperin orang terdekat lo, untuk coba bicara, untuk coba sharing, untuk coba curhat? Kenapa lu sampai senekat itu ngambil keputusan itu sendiri kayak begitu toh? Karena Boleh ya nggak diceritain? gue ini kan low profile bang, ibaratnya tuh orang yang Low tertutup. profile. Gue tuh tertutup orangnya bang, gak bisa. Karena gue melankolis akut. Introvert. Iya. Pokoknya gue melankolis akut. Jadi orang itu ke sedikit diapai gue tuh nggak. Ibaratnya kalau orang lagi ngobrol, orang itu ngecuekin, gue tiba-tiba bisa sakit rasanya gitu. Nah jadi gue takut cerita sama orang gitu. Semelo itu loh ya. Sebutuh diterima seperti itu ya. Nah terus? Jadi banyak hal ya faktor membuat gue itu memutuskan untuk melakukan. Jadi termasuk kayak beban hidup di keluarga. Jadi kan tulang punggung tuh lumayan berat bang. Jadi kayak dengan waktu itu banyak hal yang membuat gue itu berpikir kayak ini udah nggak sanggup lagi nih gitu. Jadi nggak ada yang penopang pisah dari keluarga, tekanan cukup ngeri banget gitu. Jadi gue tahu mungkin tuh karena sayang gitu ya. Tekanannya dari mana-mana gitu ya? Iya banyak lah dari keluarga, dari orang tua. Di kerjaan juga waktu itu awal-awal gue naik ini bang, jadi ke radio gitu ibaratnya naik dari tahap demi tahap ya. Nah itu kan yang awalnya gue tahu cuma kerjaan fisik, tiba-tiba harus kerjaan yang buat harus bisa berpikir lebih lagi gitu kan. Iya, berpikir lebih dalam kan, lo bagaimana caranya mempersiapkan program, di mana itu adalah sesuatu yang baru buat lo. Dan lo waktu itu berpikir lo nggak sanggup, Nggak stres. sanggup bang. Stres gitu. Iya. Cerita pun lo nggak berani ke siapa-siapa. Iya, jadi gue bener-bener kayak Feel lonely gitu, kayak merasa sendiri gitu. merasa sendiri. Jadi di tengah keramaian sampai hari ini pun gue berusaha untuk bisa menang dari merasa sendiri gitu bang. Ya udah ya kan udah menang sekarang kan udah lebih positif. Ini buat teman-teman semua ya, kalau misalnya kamu punya masalah, kalau kamu punya pergumulan dalam hidupmu, kamu stres gitu ya. Jangan takut untuk cerita sama orang, karena ini bahaya gitu kan. Kalau misalnya kita nggak pernah tahu seberapa kita ini bisa menampung beban yang ada di dalam diri kita gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu rasa kamu udah terlalu penat, udah terlalu berat, dan kamu merasa engkau stress out, jangan takut, jangan malu untuk datang kepada misalnya mentor, misalnya datang kepada teman, sahabat, keluarga, orang tua, cerita aja. At least dengan cara bercerita, lo mengeluarkan sesuatu dari dalam diri lo, sehingga setidaknya sedikit beban dalam hidup lo itu akan tersalurkan gitu ya. Jangan sampai ini perbuatan yang nggak boleh sangat ditiru ya, tidak boleh ya, sangat dilarang ya. Nah, Tok, itu waktu denger kayak gitu reaksi keluarga lo gimana tuh? Untungnya gue rasain sih bang. Jadi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Wah, teman-teman dekat juga nggak ada yang tahu. Karena memang gue orang tertutup banget kan. Dan sekarang semua manusia tahu. Gitu ya. Waktu itu jadi berarti nggak ada yang tahu. Adik-adik lu juga nggak ada yang tahu. Gak ada yang Sampai tahu. sekarang. Mereka taunya gue tuh orang yang kuat, tegar, yang kayak nggak ada beban gitu. Gue datang tuh kayak ibaratnya orang bilang pakai topeng gitu, senyum. Kalau siapapun gue senyum bang, tapi ya senyumnya itu bukan senyum tulus gitu, senyum kayak menutupkan segala sesuatu. Nah kalau misalnya lo diberikan kesempatan, apakah lo akan cerita kepada keluarga lo? Ya pasti sih bang. Hah? Supaya itu menjadi sebuah cerminan bahwa wah ini ternyata anak gue pernah ngalamin ini, abang gue pernah ngalamin kayak begini. Dan sebagai sesuatu cerminan supaya jangan ditiru ya oleh siapapun juga ya. Dan juga termasuk oleh para penonton Artok untuk jangan ditiru ya. Apapun juga masalahmu, keputusan bunuh diri itu bukanlah keputusan yang tepat. Itu keputusan yang benar-benar zong dan sangat forbidden gitu ya. Betul. Nah, apa yang membuat lo tuh bisa berubah pikiran tuh? Berubah pikiran itu dari orang-orang terdekat sih, kakak rohani, dari Apa sih dampak yang dari mereka? gue ngeliat hidup mereka gitu, ternyata beban hidup mereka juga sama gitu. Ibaratnya bukan sama seperti level yang kita punya, meskipun Tapi punya beban sendiri. iya, gitu. punya beban sendiri ketika orang itu curhat. Waktu itu gue juga pernah di choir, dia cerita banyak hal lah. Ternyata, kayaknya lebih berat dia dibandingkan gue gitu bang. Wah ternyata ada orang yang lebih berat gitu. Bahkan kayaknya gue di posisi itu gue nggak akan sanggup. Nah itu membuat gue sadar, berarti Tuhan tuh sangat mencintai gitu, sangat pengen gue ini break lah dari masalah itu dan berubah gitu menjadi orang yang baru. Berarti dengan cara lo melihat kehidupan orang lain, waktu lo sharing dengan orang lain dan lo ngelihat orang lain punya masalah yang sama, bahkan masalahnya lebih berat, itu kan ada bagaimana dia struggle, bagaimana dia melewati itu yang membuat
merubahkan cara berpikir lo. Betul, dan gue lihat kehidupannya juga bang. Biasanya orang kan suka cerita-cerita, gue nggak akan percaya gitu sebelum gue kan lihat secara real gitu. Nah kebetulan orang ini pemimpin gue waktu di choir, gue benar-benar lihat gitu. Dan itu yang membuat cara berpikir lo berubah. Iya, kok dia aja bisa, kenapa gue nggak gitu? Betul, karena kan ada firman Tuhan yang mengatakan begini kan. Ini jadi serius nih, ada firman Tuhan yang bilang kayak begini, bahwa Tuhan itu memberikan cobaan kepada setiap kita, itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Jadi walaupun kita ini merasa kita ini dalam posisi yang sangat stres gitu, paling enak tuh ngapain sih? Doa. Iya. Karena apa, biar bagaimanapun juga waktu kita berdoa, kita pasti akan menemukan kelegaan dan kelepasan di situ toh, ya. Ya. Nah kalau misalnya lo terjadi nih suatu waktu gitu kan, sebuah perkara yang lo stress out, kira-kira lo, ini pertanyaan bodoh sih, tapi gua rasa gua harap lo tidak melakukan itu. Pernah gak kepikiran untuk mengulangi itu? Enggak sih bang, kalau dulu berapa kali pernah, jadi kayak ngerasa gitu waktu Kalau dulu masih beberapa kali sempat kepikiran. Iya, jadi meskipun kita sudah agak di lingkungan yang sehat, tapi cenderung ada yang namanya kayak gerakan gitu ya, kayak seakan-akan kita pengen arah ke situ gitu. Jadi waktu itu bokap gue pulang akhirnya kan. Di saat gue lagi membuktikan nih pelayanan tuh seperti ini gitu. Pulang ke surga. Pulang maksudnya. ke surga. Di situ gue kayak merasa hancur banget bang gitu. Dan itu sempat kepikir mau ngulangin dulu. Sempet, tapi gue berasa harus kuat-kuat gitu. Karena memang waktu bokap gue pulang, keluarga juga nyalahin gitu. Gue waktu itu sibuk dengan pelayanan. Gitu. Jadi kayak ibaratnya dari keluarga itu makan tuh pelayanan gitu. Jadi kayak udah puas pokoknya gitu. Jadi seakan-akan kayak gue senang bokap gue mati gitu. Padahal mah enggak gitu. Sebenci-bencinya gue sama dia, tapi gue tetap sayang. Waktu itu ya. Iya. Dan sekarang gimana hubungan dengan keluarga, udah baik? Puji Tuhan sekarang udah baik gitu. Puji Tuhan udah baik ya. Nah kalau misalnya ada sesuatu yang ingin lo katakan kepada keluarga lo, boleh dikatakan kepada kamera. Untuk keluarga itu siapa, misalnya sebutin siapa keluarga, tulang kah, nan tulang kah, mama? Dari bapak sih Namboru gitu. Namboru, coba sampein aja. Bu maaf ya kalau selama ini mungkin kelihatannya Anto ini banyak salah gitu ya, tapi ya saat itu mungkin Anto lagi kesel gitu ya, dan juga banyak hal lah masalah dalam hidup Anto. Anto tahu banget Bo tuh sangat sayang sama Anto gitu, tapi Anto akan berusaha untuk lebih lagi gitu untuk keluarga. Mantap. Luar biasa ya, Anto matanya sudah berkeramik-keramik loh. Bukan berkaca-kaca. Oke toh, kalau misalnya nih ya, lu mengalami permasalahan yang sama bahkan yang lebih berat, kira-kira lu udah punya apa tips nggak, atau lu udah punya bagaimana cara untuk melewatinya? Ada dong. Nah jadi lu bisa share nih sama teman-teman gitu, buat teman-teman yang kalau misalnya ngalamin masalah, ngalamin pergumulan, kira-kira tips dari lu tuh bagaimana sih? Kalian untuk umum melewati pasti itu? Paling umum itu ibaratnya kita kayak tadi cerita sama orang. Kedua, udah pasti kita dekat sama Tuhan ya, kita cari Tuhan, meskipun doa ya tetap ya. Doa, meskipun kita udah berusaha untuk doang, kayak rasanya nggak didengar, terus gitu doa, jangan jenuh-jenuh. Terus kemudian banyak hal lah, jadi ada paling mantap lagi healing biasanya. Paling mantap healing. Bisa gitu bang, jadi menghilangkan beban pikiran, healing. Selain kita udah cerita pleng gitu ya, pleng. Habis itu datang ke Tuhan, habis itu kita juga Habis datangin Tuhan, healing gitu ya. Gitu. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Anto. Ya toh ya. Gua mungkin juga itu dari nama yang diberikan sama orang tua lo itu juga menjadi sebuah topangan sih toh. Haryanto sabar menanti. Iya, dulu gua pertama punya nama ini bang kayak merasa bingung bang. Kok nama orang keren-keren, gua Haryanto sabar menanti. Sekarang lo bersyukur gak sama nama lo? Bersyukur sih bang. Bersyukurnya gak yakin gitu. Bersyukur. Tapi dalam hal nama itu nggak sembarang nama bang. Banyak hal di kejadian harus sabar. Banyak hal dari KTP itu lama banget jadinya. Dari banyak hal lah. Jadi hidup gue yang sekarang ini. Banyak hal ya, KTP baru satu hal tuh. Banyak hal tuh sebutin. Banyak lah bang dari hal. Baru satu hal. Banyak hal nungguin ade-adean gitu. Bertepuk sebelah tangan gitu kan. Nah itu baru banyak tuh, lumayan bertiga.
Pokoknya banyak lah bang. Jadi kalau kita semua nanti segmennya bisa segmen 10. Tapi Bang. tetap ya apapun yang terjadi, nama itu seolah-olah jadi pagar buat hidup lu ya. Iya, ketika ngadepin Lu masalah. ngalamin apa iya. jadi orang yang sabar ya. Dan gue lihat memang Anto ini salah satunya adalah sifatnya yang paling bagus itu dia sabar gitu kan. Sabar menghadapi perkataan netizen. Betul ya Anto ya? Betul. Oke Anto, thank you banget udah mau datang di Artok hari ini ya. Siapa yang senang Anto ngobrol di sini? Ini kayaknya Randy paling seneng nih. Dari tadi ketawa-ketawa mulu. Gue juga gak tahu kenapa bisa begitu. Tapi Anto ini sekarang udah sangat berbeda jauh. Gue kenal Anto cukup udah lama gitu kan ya. Yes. Gue juga salah satu yang memergoki dia waktu dia mencoba bunuh diri. Dan gue bersyukur banget sama Tuhan kalau misalnya gue sampai sekarang lo ada di sini dan kita bisa ngobrol bareng sehingga cerita lo bisa jadi inspirasi dan memberkati banyak orang daripada penonton Artok ya. Nah buat teman-teman yang kalau misalnya kau merasa diberkati, kamu ngerasa diberkati dengan obrolan kita hari ini, jangan lupa untuk di like gitu ya. Kalau misalnya kalian punya pengalaman, kalian pengen cerita, kalian pengen curhat, kalian pengen sharing, tapi kalian malu untuk cerita, waduh aku punya masa gini, tulis aja di kolom komen. Nanti teman-teman Artok akan baca dan akan doain teman-teman dari sini ya gitu ya. Dan juga kalau misalnya kalian berpikir, wah ini cerita hari ini nih menginspirasi banget nih, teman gue yang punya masalah kayaknya butuh nih untuk dengar cerita ini, jangan lupa untuk di share aja sama teman-temannya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk di subscribe langsung ya channel Asia Zara Radio supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru dari Asia Zara Radio. Oke, singkat cerita saya Rolis Firman. Saya Rantu Sabar. Sabar apa? Menanti. Menanti siapa? Kan kita pamit dulu. Kita mohon diri dulu sampai ketemu di next episode. Bye bye and God bless you all. Semuanya, waduh senang. Dengan kondisi gua